Sabtu 20 Januari 2019, warga di Kabupaten Ogan Ilir digegerkan dengan penemuan sebuah kerangka yang udah gosong dan menghitam. Dari ciri-ciri yang masih bisa terlihat, kerangka itu dipastikan adalah seorang wanita. Pihak berwajib kemudian membawa kerangka itu untuk dilakukan penyelidikan. Tubuhnya yang udah gosong terpanggang, tengkorak, hingga tulang pinggul yang udah hancur, membuat penyelidikan itu sulit dan rumit. Pihak berwajib kemudian melibatkan beberapa tim ahli untuk menangani kasus ini. Setelah dilakukan visum dan pembedahan kepada korban, pihak berwajib kemudian memastikan bahwa identitas korban adalah wanita berinisial IN. IN diketahui adalah seorang janda muda yang udah memiliki satu orang putra. Pihak berwajib memastikan bahwa kasus ini adalah kasus penghabisan nyawa. Setelah dilakukan identifikasi dan pencocokan lebih lanjut kepada keluarga korban, selanjutnya korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Beberapa hari berikutnya, pihak berwajib yang udah mendapatkan identitas pelaku langsung melakukan penyergapan dan penangkapan. Pelaku yang berjumlah 4 orang itu kemudian satu persatu diinterogasi. Berdasarkan dari keterangan mereka, satu pelaku yang belum tertangkap adalah otak dari kasus penghabisan nyawa IN. Dari keterangan 4 orang pelaku, pihak berwajib menemukan fakta yang mengejutkan terkait penyebab dari hilangnya nyawa korban. Terlebih dahulu, IN dipaksa pelaku untuk melakukan hubungan intim. Karena korban melawan, dirinya dihantam bagian belakangnya hingga nggak bernapas lagi. Setelah korban nggak bernyawa, para pelaku yang berjumlah 5 orang ini melakukan pelecehan secara bergantian. Dan untuk menghilangkan jejak dari kasus itu, otak dari pelaku tersebut menyuruh salah satu dari pelaku untuk memanggang korban. Setelah melakukan pengejaran dan pencarian, pihak berwajib akhirnya berhasil menangkap otak pelaku kasus penghilangan nyawa ini. Pelaku bernama Asri, yang merupakan seorang pria bertato dan diketahui adalah kekasih dari korban. Lalu apa motif sebenarnya yang mendasari perbuatan pelaku hingga dengan tega menghabisi korban yang ternyata adalah kekasihnya sendiri? Kasus menyeramkan ini terjadi pada seorang wanita yang berinisial IN. IN berusia 20 tahun dan dirinya adalah seorang janda dan udah memiliki satu orang anak yang masih balita. Setelah berpisah dengan suaminya, IN kemudian menjalin hubungan dengan seorang pria yang berada di satu desa dengannya. Pria itu bernama Asri. Asri adalah seorang pria yang menjadi pelindung dan pengobat hati IN karena kegagalan dalam menjalani pernikahannya. IN yang sebenarnya nggak mengetahui pekerjaan dari kekasihnya ini, beberapa kali sering diajak untuk mengantarkan paket. Paket itu diberikan Asri kepada beberapa temannya, dan kemudian ditukarkan sejumlah uang dengan nominal yang cukup besar. IN beberapa kali sering menanyakan pekerjaan itu kepada Asri. Sebenarnya apa yang dijual oleh kekasih hatinya itu? Sampai-sampai bisa ditukarkan uang dengan nominal yang sangat besar. Namun tanggapan dari Asri memilih untuk bungkam dan gak menjawab. Akan tetapi tetap mengajaknya untuk mengantarkan paket itu. Semakin hari IN semakin curiga terhadap pekerjaannya dari kekasihnya tersebut. IN juga sering menemukan Asri seperti orang yang gak sadarkan diri dalam kontrakannya. Kecurigaan ini semakin memuncak karena IN baru sadar ternyata setiap kali dirinya mengantarkan paket itu, Asri selalu melakukan transaksi secara sembunyi-sembunyi. Asri seperti merasa takut transaksinya diketahui oleh orang lain. IN kemudian secara diam-diam melakukan penyelidikan terhadap kekasihnya itu. Dan ternyata kecurigaan dari IN benar-benar terbukti. Pekerjaan dari kekasihnya itu adalah bandar obat-obatan terlarang. IN kemudian marah dan bersitegang dengan kekasihnya tersebut. Dirinya merasa takut dengan pekerjaan dari Asri karena bisa aja kekasihnya akan terjerat hukum karena perbuatannya itu. Asri kemudian merayu IN dan memberi pengertian bahwa dengan pekerjaannya ini dia akan mendapatkan banyak uang. Singkat cerita, Ina yang awalnya menolak pekerjaan dari kekasihnya itu akhirnya setuju
karena uangnya didapat memang sangat banyak. Dari sini petaka itu dimulai. IN yang memang sebelumnya udah mengenal beberapa barang haram, kemudian mulai mencoba obat-obatan terlarang yang dijual oleh kekasihnya. Awalnya hanya mencoba-coba, namun IN akhirnya terjebak di lingkaran setan obat-obatan terlarang berjenis sabu-sabu. IN mulai rutin menggunakan barang haram itu, mulai dari dosis yang sedikit hingga dosis yang sangat tinggi. IN sebenarnya sadar bahwa penggunaan dari barang haram ini pelan-pelan akan menghancurkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Namun karena ketersediaan barang itu melimpah dan sensasi yang didapat oleh IN ini setelah memakai barang itu, membuatnya terus-menerus memasukkannya ke dalam tubuhnya. IN menjadi pecandu berat. Sehari aja nggak memakai barang itu, dirinya akan merasa kelimpungan dan ketar-ketir. Karena dosisnya yang udah tinggi, IN beberapa kali merayu kekasihnya untuk memberikan barang itu secara gratis. Itulah kenapa barang haram itu dilarang oleh hukum dalam penggunaannya. Singkat cerita, kisah cinta dari Asri dan IN ini mengalami keretakan. Mereka harus berpisah oleh sebuah masalah yang gak bisa dijelaskan. Karena IN udah menjadi pecandu barang haram itu, IN meninggalkan sejumlah hutang kepada Asri. Asri yang merasa keretakan dari hubungannya udah gak bisa diselesaikan. Dirinya kemudian menagih sejumlah hutang kepada IN. Namun karena IN ini gak bekerja, IN akhirnya gak bisa membayar sejumlah hutang itu kepada Asri. Karena terus ditagih, IN beberapa kali melontarkan perkataan yang kasar kepada Asri. Dari sini cinta itu berubah menjadi rasa benci. Asri merasa sakit hati dengan perkataan yang IN ucapkan kepada dirinya. Perkataan IN telah menginjak harga dirinya sebagai seorang laki-laki. IN pun harus dihukum atas perkataan yang kotor itu kepada dirinya. Asri kemudian mendatangi beberapa temannya. Di sana sambil menghisap barang haram itu, Asri dan beberapa temannya kemudian merencanakan rencana jahat terhadap IN. Rencananya udah tersusun rapi. Salah satu teman dari Asri kemudian menyuruh IN untuk datang ke kontrakannya. Setelah sampai di kontrakan itu, IN juga bertemu dengan ketiga teman dari Asri yang lain. Gak lama Asri kemudian datang, dan ketika berhadapan dengan IN yang terlihat makin cantik, Asri kembali menagih sejumlah hutang kepada IN. Namun lagi-lagi, jawaban dari IN masih sama, yaitu gak memiliki uang untuk membayarkan hutangnya, serta jawabannya melebar kemana-mana. Perkataan dari IN kembali lagi menyakitkan untuk hati Asri. Tanpa berpikir panjang, Asri kemudian menyeretnya ke sebuah kamar dari kontrakan itu. Kemudian Asri mencoba melakukan persetubuhan terhadapnya. Namun terjadi perlawanan yang cukup sengit dari IN. Karena udah gak ada hubungan kekasih lagi, IN menolak dengan keras persetubuhan itu. Asri yang udah di puncak emosi karena persoalan kata-kata kasar yang diucapkan oleh IN, dan sebenarnya ingin memberikan hukuman sebatas persetubuhan badan. Karena IN terus melawan dan berteriak cukup keras, Asri kemudian menghantam kepala Ina berkali-kali hingga kehabisan nafas. Asri kemudian melakukan pelecehan itu terhadap IN yang udah gak bernyawa lagi. Gak hanya Asri aja, beberapa teman dari Asri juga melakukan hal yang sama. IN yang udah gak bernyawa lagi dilecehkan secara bergiliran oleh mereka. Setelah selesai melakukan kelakuan bejat itu, mereka kemudian bingung terhadap mayat dari IN. Asri kemudian menyuruh salah satu temannya untuk membakar tubuhnya. Awalnya temannya itu menolak karena merasa takut. Namun karena Asri telah berjanji memberikan beberapa kilo barang haram setelah membakar tubuh IN, temannya itu akhirnya menyetujui pembakaran tersebut. Asri kemudian menyediakan sebuah kasur dan beberapa liter bensin untuk tempat membakar tubuh dari IN. Pembakaran tubuh IN akhirnya berhasil. Mereka kemudian membuang tubuh IN yang udah hangus itu di sebuah tempat yang jauh dari pemukiman warga. Para pelakunya ini awalnya percaya diri karena perbuatan yang mereka lakukan gak akan diketahui. Namun tindak kejahatan sehebat apapun yang ditutup-tutupi pasti akan terbongkar pada waktunya. Dalang dibalik aksi gila itu akhirnya menyerahkan diri setelah gak kuat dihantui rasa takut dan digentayangi oleh arwah korban. Kelima pelaku ini akhirnya divonis 20 tahun penjara
atas perbuatan menghilangkan nyawa dan pelecehan yang mereka lakukan. Hukuman ini bisa dibilang hukuman yang paling ringan dalam menghilangkan nyawa manusia.